sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo sahabat bahasa, kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia. Soal yang pertama, sudah tampil di depan kalian bahwa soal ini menanyakan makna kata. Soal tersebut masuk konten soal teks informasi lingkup materi membaca non-sastra. Kompetensi yang diuji yaitu menentukan makna kata pada teks. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh sahabat bahasa yaitu tentu saja membaca teksnya terlebih dahulu. Kemudian tandai kata yang akan dicari maknanya. Nah, makna kata yang ditanyakan pada teks tersebut adalah makna dari kata koneksi. Nah, sudah muncul di situ ya. Untuk menentukan makna kata koneksi dalam teks, kita harus mengetahui makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata yang terdapat pada kata dasarnya tanpa bergabung dengan bentuk lain, misalnya imbuhan, pengulangan, dan sebagainya. Nah, makna kata leksikal dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sahabat bahasa, mari kita cari makna dari kata koneksi. Nah, kata koneksi menurut KBBI adalah memiliki makna hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan atau kegiatan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, yaitu hubungan yang dapat memudahkan segala urusan. Kemudian jawaban B, mengapa jawaban B salah? Karena itu bukan merupakan makna dari kata koneksi. Jawaban C itu hubungan timbal balik atau sebab akibat itu merupakan makna dari kata korelasi, sehingga C jawabannya salah. Sedangkan jawaban D, hubungan yang erat atau yang kokoh itu merupakan makna dari kata kohesi, bukan koneksi, sehingga jawaban D salah. Nah, saya tegaskan sekali lagi bahwa jawaban yang benar dari soal ini adalah jawaban A, yaitu hubungan yang dapat memudahkan segala urusan. Sahabat bahasa, saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua bisa dilihat. Pada soal ini, sahabat bahasa ini menanyakan makna kalimat. Ya, menanyakan makna kalimat. Makna kalimat adalah arti dari kalimat yang dimaksud. Ya. Nah, soal tersebut masuk dalam konten soal teks informasi lingkup materi membaca non-sastra. Kompetensi yang diuji yaitu menentukan makna kalimat pada teks. Makna sebuah kalimat dapat disimpulkan dari kata-kata yang terdapat dalam konteks teksnya.
Suatu kalimat pasti memiliki makna tertentu yang dibentuk oleh hubungan antar kalimat dalam satu teks. Artinya, makna setiap kalimat di dalam teks itu dipengaruhi kalimat lainnya. Kita lihat bahwa di pertanyaan di sini adalah makna kalimat nomor 2. Pada teks tersebut adalah titik-titik. Nah, makna kalimat nomor 2, kalimatnya berbunyi, salah satu cara hidup rukun adalah saling menghargai. Nah, apa artinya? Artinya adalah di situ bahwa pentingnya saling menghargai sebagai cara hidup rukun. Nah, arti ini dapat kita peroleh dari di situ ada kata kunci yaitu hidup rukun. Kemudian sesuai dengan konteks di dalam teksnya, itu adalah hidup rukunnya hidup di dalam bermasyarakat. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah jawaban D, yaitu pentingnya saling menghargai sebagai cara hidup rukun dalam masyarakat. Jawaban A, B, dan C tidak atau bukan makna dari kalimat nomor 2. Sehingga jawaban A, kemudian jawaban B, dan C itu jawaban yang salah. Nah, sahabat bahasa, setelah membahas soal ini perlu sahabat ketahui bahwa cara menentukan makna kalimat itu ada 3. Cara mudahnya ada 3, yaitu menentukan kata-kata kunci dan artinya. Kemudian yang kedua, kaitkan konteks kalimat dengan kalimat lain di dalam teks itu. Dan yang terakhir, yaitu hubungkan makna kata-kata kunci dengan konteks kalimat untuk menentukan makna suatu kalimat dengan tepat. Nah, itu sahabat bahasa. Sahabat bahasa, ini adalah soal berikutnya. Perhatikan baik-baik. Soal tersebut menanyakan makna kata. Soal tersebut termasuk konten soal teks fiksi, lingkup materi membaca sastra. Kompetensi yang diuji yaitu menentukan makna kata dalam cerpen, cerita inspiratif, novel, ataupun fabel. Kalau dalam soal ini adalah menentukan makna kata di dalam teks cerpen. Nah, dalam kutipan teks cerpen tersebut, kalau kita lihat teksnya, itu ada kata batu sandungan. Nah, dan kata batu sandungan itu ditanyakan di dalam soal. Makna kata batu sandungan dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kita melihat pada arti dari kata itu, batu dan sandungan itu, batu sendiri itu memiliki makna benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain tetapi bukan logam. Sedangkan kata sandungan itu berarti sesuatu yang menyebabkan tersandung. Namun di dalam kutipan cerpen tersebut bukan berarti seperti itu ya, bukan berarti batu atau benda padat keras yang berasal dari bumi atau planet lain yang menyebabkan kaki tersandung. Bukan itu maknanya. Tetapi batu sandungan ini adalah memiliki makna konotasi, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang menjadi rintangan atau sesuatu yang mendatangkan kesukaran dan sebagainya. Sehingga makna kata batu sandungan sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah sesuatu yang menyulitkan. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah jawaban
A. Jawaban A. Kemudian jawaban B itu batu yang menutupi jalan. Itu tidak tepat ya, tidak sesuai maknanya. Kemudian C, sarana mencapai tujuan. Itu juga bukan merupakan arti dari kata batu sandungan. Sarana untuk mencapai tujuan itu makna dari batu loncatan. Sehingga jawaban C salah. Begitu juga dengan jawaban D. Itu juga salah karena memberikan uang sogokan itu bukan makna dari batu sandungan, tapi itu makna dari kata menyogok, sehingga jawaban D salah. Nah, sahabat bahasa, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Sahabat bahasa yang selanjutnya, soal berikutnya, nah, mohon dibaca dengan baik. Soal tersebut menanyakan istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat. Ya. Soal ini termasuk konten teks informasi dengan materi menulis terbatas. Sedangkan kompetensi yang diujikan adalah menentukan istilah atau kata di dalam kalimat. Nah, kalau ini di dalam kalimat. Soal tersebut menyajikan kalimat yang rumpang. Nah, masih ingat apa itu kalimat rumpang, anak-anakku? Ya, kalimat rumpang itu adalah kalimat yang memiliki kekosongan dan di dalamnya memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi syarat bahwa itu merupakan kalimat yang standar. Jadi ada bagian yang dikosongkan di dalam kalimat itu. Kalimat rumpang tersebut harus diisi atau dilengkapi dengan istilah atau kata yang tepat sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini contoh soalnya adalah olahraga membuat paru-paru bekerja titik-titik sehingga Anda bisa mengatur napas dengan baik. Maka ini adalah kalimat rumpang. Kalimat itu tidak lengkap, maka kita harus melengkapi dengan istilah atau kata supaya kalimat ini menjadi sempurna. Nah, pertanyaannya, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Istilah berarti terkait dengan bidang yang sesuai kalimat tersebut. Agar istilah yang dipilih itu tepat, maka haruslah kita itu memperhatikan kata-kata sebelumnya dan juga sesudahnya. Sesudah atau sebelum kata yang istilah yang dikosongkan itu. Selain itu, kita juga harus memperhatikan makna kalimat seutuhnya sebelum ditambahi dengan istilah yang akan kita pilih. Nah, di situ adalah ada kata olahraga, membuat paru-paru bekerja sehingga Anda bisa mengatur napas dengan baik. Maka di situ tentu kita bisa menangkap arti dan juga makna dari kalimat yang masih rumpang ini. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan bahwa di situ kalimatnya menjelaskan sebab akibat dari kegiatan olahraga yang membuat organ tubuh manusia, yaitu paru-paru ini bekerja secara titik-titik, yang mengakibatkan seseorang atau Anda ini dapat mengatur napas dengan baik. Nah, coba kita perhatikan pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, nah ini operasional, ini istilah ini bermakna secara atau bersifat operasi atau berhubungan dengan operasi, sehingga jawaban ini tidak sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Jadi jawaban A salah. Jawaban B atau pilihan B opsional. Opsional itu memiliki makna bersifat pilihan atau bukan keharusan. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian jawaban C. Nah, C itu optimal itu berarti paling baik atau terbaik, atau juga dapat diartikan
tertinggi atau paling menguntungkan. Nah, jadi terkait dengan bekerja, paru-paru yang bekerja ini, maka istilah optimal ini adalah istilah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban C. Bagaimana dengan jawaban D? Jawaban D itu optimis. Istilah optimis itu berarti orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Sehingga jawaban D ini jawabannya tidak tepat. Nah, sahabat bahasa, dengan demikian di soal ini jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang adalah jawaban C, yaitu optimal. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.